Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat datang dan selamat jumpa kembali di acara Embun Pagi. Topik kita pagi ini adalah berkat kesetiaan. Ada kisah konflik seorang istri terhadap suami yang kurang bertanggung jawab. Seorang wanita menikah dengan pria yang kurang bertanggung jawab. Sang istri akhirnya harus memperjuangkan kehidupan 8 orang anak yang masih kecil-kecil. Sementara suaminya hidup dengan kesenangannya sendiri, bagaikan seorang anak muda tanpa tanggung jawab dalam kehidupannya. Kadang 1 kali 1 bulan, sang suami bisa kembali ke rumah, tetapi bukan membawa uang mendukung keluarga, namun jadi beban bagi keluarga ini. Bagaimana jika kisah yang mirip terjadi di sekitar kita? Semua lembaga yang ada di dunia ini didirikan oleh manusia, seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Lembaga keluarga, walaupun kecil, namun Tuhan yang langsung mendirikannya di muka bumi ini. Ketika Tuhan mendirikan lembaga ini, tentu memiliki harapan besar. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 diungkapkan harapannya bahwa melalui lembaga keluarga ini akan terjadi pengaruh ilahi untuk memberkati, mentransformasi, bahkan untuk bisa menjadi berkat bagi seluruh bumi. Setiap calon pasangan yang mau menikah tentu juga memiliki harapan untuk mereka bisa mengalami kebahagiaan. Bagaimana supaya harapan-harapan ini terwujud dalam satu keluarga? Tentu keluarga ilahi seperti ini hanya dimungkinkan apabila dibangun dan dipersiapkan dengan baik. Adalah sangat penting sebelum pria dan wanita menikah, buka mata lebar-lebar dan meningkatkan kepekaan rohani dalam memastikan siapa yang menjadi pasangan hidup kita. Adalah bijak jika kita melibatkan orang tua kita atau pembina rohani kita untuk berdoa, sehingga akan ada konfirmasi yang memastikan yang tepat bagi pasangan hidup kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kualifikasi calon pasangan yang tepat itu adalah yang segambar dengan Allah, sesuai Kejadian 1 ayat 27. Artinya masing-masing sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, sehingga telah memiliki karakter Kristus. Itulah yang kita maksud dengan segambar dengan Allah. Jika ada di antara pasangan yang tidak memiliki karakter Kristus, tidak segambar dengan Allah, bisa saja orang itu Kristen, tapi mungkin Kristen KTP saja. Apalagi menikah dengan yang tidak seiman. Ini satu waktu menjadi akar persoalan yang mengancam keutuhan satu keluarga. Di dalam kisah nyata ini, wanita ini menikah dengan pasangan yang hanya Kristen, tapi Kristen KTP, yang belum memiliki karakter Kristus. Akhirnya, sang istri mengalami persoalan keluarga yang sangat besar. Tidaklah mudah baginya untuk menghidupi 8 orang anak tanpa dukungan aktif dari sang suami. Jika seorang istri menghadapi masalah seperti ini, bisa saja muncul ide-ide yang salah, atau ada saran-saran dari orang yang sepertinya empati kepada dia, tapi memberikan saran yang salah juga. Misalnya, bercerai, meninggalkan keluarga, dan menikah dengan pria yang lain. Ini bukanlah solusi. Karena dalam Matius pasal 19 ayat 6 sudah dikatakan, apa yang dipersatukan Tuhan
tidak dapat diceraikan oleh manusia. Bisa juga ada ide yang lain, dorongan yang berkata, udah putus asa, bunuh diri saja. Ini pun bukanlah solusi. Janganlah kita mengambil alih hak dan wewenang Tuhan. Karena dalam ayat 1, ayat 21 dikatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambil napas kehidupan kita. Ada juga saran dari orang-orang lain yang salah. Yang berkata, udah bunuh aja suamimu, kasih racun. Hal ini pun bukanlah solusi. Karena hukum ke-6 dari hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Berarti, bagi para istri yang memiliki pergumulan yang mirip, mari tetaplah setia dengan pasangan kita hingga maut yang memisahkan, seperti janji nikah kita. Walaupun sepertinya terlambat, namun bolehkah para istri berdoa agar Tuhan mengubah suami kita sehingga dia mengalami ciptaan baru, memiliki karakter Kristus, yaitu segambar dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Adalah bijak jika kita terus memperjuangkan kehidupan anak-anak kita, seberapa banyak pun jumlah mereka yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita berkata berat, kalau kita berkata tidak mampu, ada janji Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13, ini janji yang sangat menguatkan. Yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sang istri dalam kisah nyata ini, oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan, dia telah memilih untuk setia mempertahankan keutuhan rumah tangganya, setia berdoa untuk suaminya, dan telah bertekun memperjuangkan kelangsungan hidup anak-anaknya. Maka ada berkat kesetiaan bagi istri ini, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021 yang lalu, ibu ini telah berusia 80 tahun dan telah dikaruniai 37 keturunan dari anak, mantu, cucu, hingga cicit. Tidakkah ini merupakan berkat kesetiaan? Kemudian di akhir hidup dari suaminya, karena doa yang dipanjatkan oleh seorang istri, suaminya pun akhirnya mengalami kedekatan hubungan dengan Tuhan. Tidakkah ini juga merupakan berkat dari kesetiaan? Dan sang istri ini yang mengambil sikap untuk setia, akhirnya dapat menyaksikan semua anak-anaknya ditolong dan diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya anak-anaknya diberkati, tapi bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Para suami, dalam Efesus pasal 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jika suami sempat jauh dari Tuhan dan tidak melakukan tanggung jawab sepenuh seperti dalam kisah ini, bolehkah kita membuka hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga kita dapat memiliki karakternya Kristus. Kristus itu mengasihi jemaat dan menyerahkan diri untuk jemaat. Dengan kasih Kristus yang kita terima, maka kita dimampukan Tuhan untuk akhirnya dapat meninggalkan ego kita, kesenangan kita, dan mulai bertanggung jawab mengasihi istri kita
dan mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Beban istri tentu itu adalah beban kita, karena dua telah menjadi satu. Mari para suami, bangun kembali lembaga keluarga seperti yang diharapkan oleh Allah. Lembaga yang diberkati, penuh kebahagiaan, yang bisa jadi inspirasi dan berkat bagi orang lain. Tidak ada kata terlambat. Ini waktunya kita dapat mewujudkan itu. Dan pernikahan kita, walaupun kelihatan tidak dari awal seperti itu, tapi masih ada kesempatan. Kita bangun kembali keluarga ilahi, keluarga yang diberkati Tuhan, seperti impian dari banyak pria wanita yang menikah dan seperti impian dari Tuhan. Dan para suami yang kalau hari ini kita dijamah Tuhan, jangan sungkan, gak perlu gengsi. Datangi istri, datangi anak-anak kita, kita minta maaf. Kita bangun sesuatu yang baru di tengah keluarga kita. Bolehkah kita tundukkan kepala pada saat ini? Mari berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa buat para istri yang menanggung beban yang tidak seharusnya mereka tanggung jika mereka bersama dengan suami mereka. Kuatkan dan beri kepada mereka roh kesetiaan untuk terus mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Dan kepada para suami yang sempat tidak bertanggung jawab, lawatlah mereka. Berilah kasih-Mu dalam hidup mereka yang mengubah, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang diharapkan oleh Tuhan, keluarga ilahi. Dan akan terjadi kebahagiaan walaupun tidak dari awal. Tapi Tuhan dapat memulihkan sekarang juga keluarga-keluarga ini. Terima kasih kepada Tuhan. Berkat-Mu atas pria wanita, suami istri yang mengalami konflik seperti ini. Pemulihan sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian acara Embun Pagi pada kesempatan ini. Nantikan pada kesempatan mendatang acara Embun Pagi dengan topik-topik lain. Jika saudara merasa diberkati dengan acara ini, silakan di-subscribe dan di-like, dibagi kepada yang lain, di-share, sehingga yang lain pun dapat menerima berkat. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam